Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Damai Paidila Natasha dengan akhiran NIM 74. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah MSDM 1, Ibu Zeniatul Afifah, SEIMM. Presentasi ini membahas perbandingan dua kasus kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan kerja fatal di Indonesia pada PT Berkah Sawit Sejahtera dan kasus kecelakaan kerja konstruksi di Australia. Analisis difokuskan pada proses penanganan kasus, tanggung jawab perusahaan, serta respon pemerintah. Kemudian diakhiri dengan rekomendasi kebijakan K3 bagi Indonesia. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja. Penerapan K3 yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mendukung produktivitas perusahaan. Namun, masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan standar K3 sehingga kecelakaan kerja masih sering terjadi. Yang pertama ada kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Kasus kecelakaan kerja terjadi di PT Berkah Sawit Sejahtera yang berlokasi di Pasaman Barat pada Juni 2025. Seorang pekerja bernama Agus Mansyah, 36 tahun, meninggal dunia akibat semburan uap panas dari boiler yang pecah saat proses operasional berlangsung. Boiler merupakan peralatan kerja beresiko tinggi yang seharusnya mendapatkan pengawasan inspeksi dan perawatan rutin sesuai standar kesehatan dan keselamatan kerja. Kejadian ini menunjukkan lemahnya penerapan K3 serta pengawasan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Akibat kejadian tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan investigasi dan perusahaan diwajibkan memberikan santunan kepada keluarga melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, penanganan kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada umumnya masih reaktif. Tindakan tegas sering kali baru dilakukan setelah kecelakaan terjadi, dan sanksi yang diberikan cenderung administratif sehingga belum memberikan efek jera yang kuat bagi perusahaan. Yang kedua, ada kasus kecelakaan kerja internasional dari Australia. Kasus kecelakaan kerja internasional terjadi di Surface Paradise, Australia pada Maret 2025. Seorang pekerja konstruksi asal Irlandia mengalami kecelakaan serius setelah terjatuh dari scaffolding setinggi kurang lebih 20 meter. Investigasi menunjukkan bahwa subkontraktor Alder Construction lalai dalam memastikan penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada pekerjaan di ketinggian. Pemerintah Australia melalui Otoritas Keselamatan Kerja segera melakukan pemeriksaan tersebut. Di Australia, penerapan K3 diatur secara ketat dengan sistem pengawasan yang kuat. Setelah kecelakaan terjadi, Otoritas Keselamatan Kerja segera melakukan investigasi menyeluruh. Subkontraktor yang terbukti lalai dikenakan sanksi tegas berupa denda besar, penghentian sementara proyek, serta kewajiban memberikan sistem keselamatan kerja. Korban juga mendapat kompensasi dan perlindungan asuransi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan Australia. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem K3 di Australia bersifat preventif dan berorientasi pada pencegahan resiko, bukan hanya penanganan pasca kecelakaan. Perbandingan penanganan kasus.
Penanganan kecelakaan kerja di Indonesia dan Australia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, penanganan kecelakaan kerja cenderung bersifat reaktif dan dilakukan setelah kejadian berlangsung, dengan sanksi yang sebagai besar masih bersifat administratif. Sebaliknya, di Australia, penanganan dilakukan secara cepat dan tegas melalui investigasi menyeluruh, serta pemberian sanksi hukum yang jelas kepada pihak yang lalai, sehingga memberikan efek jera dan mendorong pencegahan kecelakaan kerja. Dari sisi manajemen sumber daya manusia, kecelakaan kerja di kedua kasus mencerminkan kegagalan fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Namun, perbedaan terletak pada respon institusional. Australia lebih menekankan tanggung jawab hukum perusahaan dan perlindungan maksimal bagi pekerja, sedangkan Indonesia masih perlu memperkuat aspek pencegahan dan penegakan hukum. K3 dalam perspektif MSDM. Dalam manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari fungsi pemeliharaan tenaga kerja yang bertujuan menjaga keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Penerapan K3 yang efektif dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja, mengurangi biaya akibat kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja. Oleh karena itu, K3 harus menjaga perhatian umum dalam pengelolaan. Dalam MSDM, K3 merupakan bagian dari fungsi pemeliharaan tenaga kerja yang bertujuan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya akibat kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Kedua, harus menunjukkan bahwa kelalaian K3 mencerminkan kegagalan manajemen SDM, khususnya dalam perencanaan keselamatan kerja, pelatihan karyawan, pengawasan dan evaluasi resiko. Rekomendasi kebijakan K3 untuk Indonesia. Yang pertama, memperketat pengawasan dan inspeksi K3, terutama pada sektor industri beresiko tinggi. Yang kedua, meningkatkan sanksi hukum bagi perusahaan yang lalai dalam penerapan K3 agar menimbulkan efek jera. Yang ketiga, mewajibkan pelatihan K3 secara berkala bagi seluruh pekerja dan manajemen. Yang keempat, mendorong budaya keselamatan kerja sebagai bagian dari strategi MSDM perusahaan. Yang kelima, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam melakukan audit keselamatan kerja secara rutin. Analisis penerapan K3 Indonesia PT BSS. Penerapan K3 bersifat reaktif, dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Yang kedua, pengawasan terhadap mesin berisiko tinggi boiler tidak optimal. Yang keempat, budaya keselamatan kerja masih lemah. Yang keempat, sanksi cenderung administratif dan proses hukum sering berjalan lambat. Australia, penerapan K3 bersifat preventif dan sistematis. Yang kedua, standar keselamatan kerja konstruksi sangat ketat. Yang ketiga, terdapat audit keselamatan rutin. Yang keempat, investigasi cepat, sanksi tegas kepada pihak yang lalai. Respon dan sanksi hukum. Yang pertama, aspek respon pemerintah dari Indonesia hanya investigasi oleh Disnaker. Australia investigasi oleh regulator K3. Yang kedua, aspek jenis sanksi. Teguran di Indonesia, denda administratif dan potensi pidana. Australia, denda besar, penghentian proyek, dan sanksi hukum. Aspek ketiga, perlindungan korban. Indonesia, santunan BPJS ketenaga kerjaan. Australia, asuransi dan kompensasi penuh. Aspek efek jera. Di Indonesia relatif lemah. Australia sangat kuat.
Sekian presentasi dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.